Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara kita yaitu Menerima hari ini. Kita bersyukur kalau tetap diberi kesehatan oleh Tuhan, tetap diberi waktu untuk kita boleh menjalani kehidupan kita, tetap diberi waktu untuk kita belajar firman Tuhan. Maka itu sebabnya kita harus mensyukuri kalau kita bisa menggali dan belajar kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, setiap kali ketika kita memperkaya hidup kita dengan mengisi hidup kita dengan firman Allah, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Kita akan buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh terus belajar firman Tuhan dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa dengan belajar kebenaran firman-Mu, hidup kami pasti akan terarahkan dan hidup kami boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan hikmat, akal budi dan pengertian untuk kami boleh mengerti Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas adalah topik yang berseri, yaitu kali ini topik yang saya angkat adalah prinsip karunia memberi bagian pertama. Jadi prinsip karunia memberi bagian pertama. Prinsip karunia memberi ini akan saya sampaikan dengan 5 seri berturut-turut, mulai dari bagian pertama sampai bagian yang kelima. Kita akan belajar satu persatu bagaimana prinsip karunia memberi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, karunia memberi didefinisikan sebagai karunia yang berasal dari Allah, sehingga kita dapat memberi dengan sukacita, kesenangan, kegembiraan, kerelaan, tanpa ada rasa terpaksa, dan semua itu terasa manis, mendatangkan pesona, keindahan, dan kenikmatan bagi diri kita ketika kita memberi. Allah memberi kepada kita karunia untuk memberi, dan kemudian Allah akan memberikan kepada kita lebih banyak lagi karunia ketika kita memberi. Karunia memberi tidaklah ditentukan dari kaya atau miskin, banyak uang atau sedikit uang, tetapi betul-betul Allah lah yang mengaruniakan gerakan hati untuk memberi, sehingga sekalipun keadaannya sangat miskin, mereka memiliki kemurahan untuk memberi dan untuk turut mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Memberi adalah karunia dari Allah dan juga didasarkan pada teladan Kristus. Berkat rohani Allah akan berhenti mengalir ke dalam diri kita ketika kita berhenti menjadi berkat rohani bagi orang lain. Ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, Dia berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita belajar dari surat 2 Korintus pasal 8 dan pasal 9, ini merupakan 2 buah pasal yang sangat rinci sekali yang menjelaskan tentang prinsip karunia memberi. Nah, berdasarkan surat 2 Korintus pasal 8 dan pasal 9 inilah saya akan membahas prinsip karunia memberi secara 5 seri berturut-turut. Kali ini saya akan membahas prinsip karunia memberi bagian yang pertama terlebih dahulu. Nanti selanjutnya akan dibahas bagian kedua, ketiga, dan seterusnya sampai bagian yang terakhir. Mari kita akan membahas satu persatu tentang prinsip karunia memberi bagian yang pertama ini.
Prinsip karunia memberi bagian yang pertama, yaitu karunia memberi oleh orang percaya mengungkapkan kasih karunia Allah terhadap orang percaya tersebut. Perhatikan, karunia memberi oleh orang percaya mengungkapkan kasih karunia Allah terhadap orang percaya tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan, kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan bahwa karunia memberi itu adalah kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada jemaat di Makedonia. Kalau kita perhatikan, jemaat di Makedonia bukanlah jemaat yang kaya, tetapi mempunyai karunia memberi, karunia kemurahan hati untuk menolong orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi itu adalah prinsip karunia memberi yang pertama yang kita bahas. Kemudian kita akan membahas prinsip karunia memberi yang kedua. Ada sukacita berlimpah yang dihasilkan oleh karunia memberi. Sekali lagi, ada sukacita berlimpah yang dihasilkan oleh karunia memberi. Dalam surat 2 Korintus 8 ayat 2 bagian A dikatakan demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, bahwa ada sukacita yang berlimpah, sukacita yang meluap yang dihasilkan oleh karunia memberi. Jemaat Makedonia sekalipun dicobai dengan berat, tetapi ada sukacita yang berlimpah di mana mereka bisa memberi untuk menolong orang-orang kudus yang ada di Yerusalem, Bapak Ibu. Itulah prinsip karunia memberi yang kedua. Kita akan melihat prinsip karunia memberi yang ketiga. Keadaan luar, kesulitan, dan kemiskinan yang mendalam seharusnya tidak menghalangi kemurahan hati dalam memberi. Sekali lagi, keadaan luar, kesulitan, dan kemiskinan yang mendalam seharusnya tidak dapat menghalangi kemurahan hati dalam memberi. Kemudian kita akan membahas prinsip karunia memberi yang keempat. Karunia memberi yang murni harus berdasarkan kemampuan. Sekali lagi, karunia memberi yang murni harus berdasarkan kemampuan. Kita bisa membaca dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi di sini jelas bahwa jemaat Makedonia memberi kepada orang-orang kudus di Yerusalem menurut kemampuan mereka. Bahkan dikatakan melampaui kemampuan mereka. Ini yang sangat hebat, saudara. Bukan cuma menurut kemampuan mereka, tapi melampaui kemampuan mereka. Itu adalah prinsip karunia memberi yang keempat. Prinsip karunia memberi yang kelima. Untuk dapat memiliki karunia memberi, perlu kerelaan hati. Sekali lagi, untuk dapat memiliki karunia memberi, perlu kerelaan hati. Mari kita baca 2 Korintus pasal 8 ayat 4 bagian A
dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Jadi dengan kerelaan sendiri, tidak ada yang memaksa mereka. Hati mereka betul-betul rela untuk memberi dengan murni. Jadi karunia memberi itu yang murni, itu memerlukan kerelaan hati. Jadi mereka bisa memberi kalau ada kerelaan hati. Itu adalah prinsip karunia memberi yang kelima. Prinsip karunia memberi yang keenam, untuk memiliki karunia memberi juga perlu pertolongan kemurahan hati dari Allah. Perhatikan, untuk dapat memiliki karunia memberi juga perlu pertolongan kemurahan hati dari Allah. 2 Korintus 8 ayat 4 bagian B dikatakan demikian, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Perhatikan perkataan beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Itu berarti ada kasih karunia kemurahan hati yang Allah berikan kepada jemaat di Makedonia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas 6 prinsip karunia memberi dalam bagian yang pertama ini, yaitu yang pertama, karunia memberi oleh orang percaya mengungkapkan kasih karunia Allah terhadap orang percaya tersebut. Yang kedua, ada sukacita berlimpah yang dihasilkan oleh karunia memberi. Yang ketiga, keadaan luar, kesulitan dan kemiskinan yang mendalam seharusnya tidak dapat menghalangi kemurahan hati dalam memberi. Yang keempat, karunia memberi yang murni harus berdasarkan kemampuan. Yang kelima, untuk dapat memiliki karunia memberi perlu kerelaan hati. Yang keenam, untuk dapat memiliki karunia memberi perlu pertolongan kemurahan hati dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, seluruh jemaat yang boleh mendengar firman Tuhan ini, di dalam hatinya kaya akan kemurahan hati, kaya akan karunia memberi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.